Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Nur Iksan DC. Kali ini saya akan membahas tentang Ranau dalam majalah tahun 1935. Kawan-kawan bisa lihat, ini adalah judul dari majalah tersebut yang mana diterbitkan pada bulan Agustus 1935 yang berjudul The Trophise Natur. Oke, kita kembali ke judul tadi. The Trophise Natur adalah saya terjemahkan dari Google Translate, yaitu alam tropis. Berikut ini adalah teks dari majalah tersebut. Teman-teman bisa lihat sendiri tulisan atau artikel yang ditulis oleh para peneliti dari Belanda pada tahun 1935. Ini teks aslinya berbahasa Belanda. Selanjutnya saya akan dengan terjemahan yang saya translate dari Google. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaklum karena saya terjemahkan lewat Google Translate. Nah, teman-teman, di sini sebelah kiri ada judul dari pembahasannya, Over den Wildestein in Het Ranau Gebied, yang artinya tentang Wildestein atau alam liar di wilayah Ranau. Oke, si bagian pertama, kawasan Ranau terletak di bagian paling selatan dari Palembang Residen. Nah, teman-teman, di mana Palembang Residen yang dimaksud adalah Keresidenan Palembang. Kemudian bagian tengah wilayah pegunungan ini ditempati oleh Danau Ranau yang luas dan kaya ikan. Maksudnya adalah banyak ikan seluas 126 km persegi yang terletak 540 meter di atas permukaan laut. Bagian barat seluruh wilayah dibatasi oleh barisan range atau jangkauan dan hanya selebar 15 km yang memisahkan Danau Ranau dari pantai barat daya Sumatera. Di selatan danau gunung yang indah ini, kerucut gunung yang mengesankan atau yang indah dari gunung berapi yang sudah punah, yaitu Gunung Seminung yang tingginya 1881 meter. Nah, kawan-kawan, di sini kita bisa lihat bahwasannya peneliti Belanda itu cukup hebat. Mereka sangat teliti ya tentang penelitian termasuk ukuran danau, sungai, panjang sungai, bahkan tinggi gunung pun mereka bisa ukur. Gunung Seminung ini menjulang di atas permukaan air yang agak berbentuk bulan sabit, dibatasi oleh hutan yang gelap. Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana bentuknya hutan yang gelap di Ranau pada tahun 1935. Nanti saya akan lihatkan fotonya, foto pada tahun 1935 tersebut. Baiklah, lanjutan tadi, bagian timur daerah Ranau ditutupi oleh Kiwis. Nah, daerah Kiwis mungkin orang-orang Ranau ini paham betul Kiwis ya. Kira-kira terletak 1100 meter di atas permukaan laut. Lingkaran lebar antara Gunung Raya yang tingginya 1647 meter, Gunung Pesagi tingginya 2115 meter, dan Pegunungan Kukusan yang tingginya 1402 meter. Diambil sekitar tahun 1920. Nah, pada tahun 1920 ini orang-orang Ogan, yaitu orang-orang dari dataran rendah di sekitar Batu Raja yang berimigrasi ke sini menanam kopi Arabica di ladang yang sangat sementara. Maksudnya mungkin
tidak terlalu lama ya, mungkin waktunya singkat dalam menanam kopi Arabica ini. Perusahaan Gunung Raya. Nah, di Gunung Raya didirikan perusahaan yang dibuka pada tahun 1927 di bagian barat daya negara busur yang indah dan benar-benar sepi ini. Mungkin maksudnya pada saat itu daerah barat daya, daerah perusahaan tersebut masih sepi ya, masih banyak hutan. Daerah ini juga rutin dikunjungi 2 kali setahun, biasanya Februari dan Agustus oleh kawanan gajah. Nah, teman-teman, waktu itu masih banyak gajah liar yang melintas periode bulan Februari dan Agustus tahun 1935 yang biasa mencari makan di sawah kering atau yang disebut numpangers. Maksud kata ini saya belum paham, tapi itulah dari tulisan peneliti Belanda. Jika tidak, wilayah pegunungan yang sepi ini relatif miskin dalam penghasilan. Oh, mungkin maksudnya kalau sawah kering, mungkin kemarau, mungkin masyarakatnya susah ya untuk mencari mungkin penghasilan, karena rata-rata mayoritas daerah Ranau dihasilkan dari pertanian, yaitu kopi dan sawah. Baiklah, selanjutnya, nah teman-teman bisa lihat ini di dalam sumber yang saya dapatkan bahwasanya ini foto Gunung Raya tahun 1930-an. Mungkin 30 berapa ke atas, mungkin awal 30-an ya maksudnya. Nah, teman-teman bayangkan hutan yang sangat lebat di Gunung Raya. Nah, lanjutannya dari tadi ya. Oke, lereng utara danau segera berubah menjadi dataran tinggi 650 hingga 730 meter yang terdiri dari arus tufa lipatirik atau bebatuan, maksudnya ya, nama ilmiahnya mungkin, dan memiliki tanah yang sangat subur. Dataran busur ini berada di bagian selatan. Mungkin datarannya berbentuk busur dan memiliki tanah yang subur daerah ini ya. Oke, selanjutnya, nah ini saya sedikit zoomkan fotonya. Oke, selanjutnya, nah teman-teman, ini halaman selanjutnya saya ambil masukkan dalam presentasi ini, itu kondisi hutan di Ranau. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu pohon-pohon habis ditebang, mungkin mau dibuka ladang atau mungkin juga dibuka jalan. Nah, saya zoomkan sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi alam tropis di Ranau tahun 1935. Oke, di sini di samping foto tadi kan ada terjemahan. Di sini saya terjemahkan sedikit. Jauh di luar di tengah garis lintangnya, dengan kompleks tertutup dari perkebunan penduduk yang kurang lebih terpelihara dengan baik. Nah, teman-teman, dibilang di sini terpelihara dengan baik alamnya mungkin ya. Dicampur dengan stok belukar. Nah, banyak belukar yang subur. Ya, orang Belanda menulisnya belukar atau disebut belukar, semak belukar mungkin ya. Terutama semak lantana camara ditumbuhi perusahaan kopi Ranau. Nah, mungkin ditumbuhi maksud ditanami kopi di dekat semak-semak lantana camara tersebut. Mungkin nama ilmiahnya ya, nama semak lantana camara. Semakin jauh ke utara, bagian dataran tinggi yang lebih besar terbelah menjadi tanjung memanjang oleh celah seperti Cevion. Nah, kalimat Cevion ini mungkin bahasa Belanda atau bahasa Inggris, saya kurang paham. Yang semakin dalam dari Z ke N, gambar 1, mungkin gambar yang saya lihatkan tadi. Vegetasi dari dinding curam atau disebut jurang. Nah, orang nyebutnya jurang di kalimat ditulis orang Belanda sedalam 150 meter. Ini biasanya ditentukan oleh seringnya terjadi dari kelompok ke beberapa pohon Tristania yang tinggi dan tinggi. Nah, ini pohon Tristania.
orang Belanda menyebutnya. Dengan kulit kayu yang berwarna cerah dan dari hutan yang sebaliknya gelap, pohon bauhinia dan miletia yang berbunga merah terang benderang. Oke, gambarannya teman-teman bahwasanya di hutan Ranau pada tahun 1935 memiliki banyak sekali jenis pepohonan yang masih original ya. Di sana itu berbagai jenis tumbuhan, pohon, bahkan bunga. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi, memasuki selanjut teksnya. Lanjutan tadi di bagian bawah jurang yang melebar secara bertahap ini, dataran tinggi di bagian paling utara hanya terdiri dari sana sini yang sempit. Mungkin bagian jurang itu sangat sempit ya. Punggung terentang air yang menetes terkumpul dari kumpulan bebatuan yang sangat besar. Oke, mungkin yang dimaksud sini adalah mata air yang keluar dari bebatuan yang membentuk dataran tinggi menjadi sungai hutan besar. Daerah ini hampir tidak dapat diakses berawa-rawa. Di sana sini menjadi rawa-rawa oleh pendangkalan sungai-sungai sebagai akibat dari geseran dan endapan tanah. Dan di mana-mana ditumbuhi tanaman cangkul, pakis, dan rotan di mana-mana. Di tempat yang lebih terbuka, kompleks kecil seperti rumput gelagah terjadi. Oke, kawan-kawan, di sini telah digambarkan oleh peneliti Belanda. Dalam artikel tersebut dikatakannya bahwasanya ada tanaman cangkul, pakis, dan rotan di mana-mana serta rumput gelagah. Oke, teman-teman sudah tahu rumput gelagah itu ya. Selanjutnya di sini lanjut di teks tadi. Di masa lalu, pada masa lampau, tanpa pengetahuan medan yang akurat, turun ke sini dan di sana vertikal. Vertikal maksudnya tegak, tetapi selalu sangat curam. Dinding tufa yang terdiri dari pasir lepas mengancam jiwa. Permainan langka yang sebagai akibat dari kondisi medan yang khas ini terikat pada beberapa jalur trek yang dapat dilewati menjadi sangat susah karena kurangnya kebebasan bergerak ini. Oke, teman-teman, mungkin yang dimaksud dalam terjemahan ini adalah bahwasannya medan yang dalam jurang tadi sangat curam ya. Dinding-dinding bebatuan bisa jadi mungkin maksudnya jatuh mengancam jiwa, atau bisa juga menyebabkan kematian apabila jatuh dari bebatuan tersebut dan jatuh ke jurang maksudnya ya. Oke. Ketika membuka perusahaan Ranau, beberapa jalan ini di jurang dipotong terbuka untuk menghubungkan jalan di belakang sana. Oke. Perusahaan kopi tadi maksudnya ya. Apabila ingin membuat jalan, mereka memotong jurang tersebut untuk menghubungkan jalan. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Di sini ada lagi teks selanjutnya yang tadi. Dengan membangun jalan ke kompleks taman datar di luar, akses sekarang mudah dan tidak melelahkan. Dahulunya maksudnya tadi banyaknya jurang, kemudian dibangun jalan yang datar, akses mudah dan tidak melelahkan. Nanti saya lihatkan foto ikhtisar gambar 2 setelah berikut ini. Seperti foto yang akan ditampilkan nanti memberikan gambaran yang bagus tentang sifat medan yang sulit ini. Meskipun tidak ada dinding curam yang khas di atasnya, kemudian maksudnya saya ini adalah peneliti, kemudian saya membuat bagian-bagian yang sangat menarik dari kawasan hutan ini dapat diakses melalui jalan lurus yang sempit, panjang dan lebarnya, dan memberi mereka pos pengamatan yang tersembunyi di ketinggian. Nah, di situ ada pos penelitian, maksudnya pengamatan penelitian di berbagai tempat ketinggian. Maksudnya tadi, pada kesempatan itu dalam hal ini dengan beberapa pengecualian, cangkul pelek asli masih utuh. Mungkin tanaman tadi, maksudnya tadi kan disebutkan tanaman cangkul. Kemudian menemukan situs baru, maksudnya tanaman baru yang disebut Rafflesia arnoldi. Nah, teman-teman apabila mendengar kata Rafflesia, tentunya Rafflesia arnoldi ini adalah tanaman yang langka, yang khas
dan disebut juga bunga bangkai, mungkin tingginya lebih 2 meter atau 3 meter ya. Dikonfirmasi oleh rimbawan. Nah, dikonfirmasi oleh rimbawan maksudnya petualang yang bernama C.N.A. de Fook, dan tentang pengumuman yang muncul di The Tropical Nature. Nah, di bukunya The Tropical Nature. Nah, teman-teman, ini adalah seperti yang kita ceritakan tadi, fotonya tahun 1935. Itu banyak sekali pepohonan serta jurang yang curam, yang seperti yang diceritakan tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, agak di zoom ke sedikit. Nah, tinggi sekali, sangat curam. Inilah gambaran hutanan. Nah, di samping gambar tersebut ada penjelasan lebih jauh ke utara sistem rumit tanaman yang merambat rimbura atau mungkin rimbunan hutan ini diperpanjang melalui pegunungan Sipatuhu. Sepatuhu itu ya, Sipatuhu. Nah, pegunungannya tingginya 853 Masehi. 853 meter. Dan perpanjangan dan baratnya di mana penghalang aliran lumpur blok tufa. Nah, tufa ini tadi bebatuan telah mendorong diri mereka sendiri benar-benar tertutup. Sepatuhu artinya orang-orang Belanda mencari sumber, artinya itu siapa tahu, berasal dari kata siapa tahu akhirnya menjadi Sipatuhu yang artinya siapa tahu, yang tahu jalan ke barat, hingga akhirnya berakhir di Waikuala Selabung. Nah, Waikuala Selabung maksudnya Sungai Selabung. Ketika kompleks hutan tersebut sampai tahun 1933, sebagian besar berada dalam konsesi sewa perusahaan Ranau yang dikelola pada saat itu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa adakan penelitian lanjutan tentang di mana lokasi perusahaan Ranau abad ke-20, awal abad ke-20 ya, tahun 1900-an, hingga kapan berakhirnya perusahaan tersebut. Teman-teman ingin meneliti silahkan. Oke, selanjutnya di sini saya tampilkan foto hutan di Ranau. Itu ada beberapa orang berdiri, ada orang 5 itu sedang berkebun mungkin ya, tahun 1926. Overzicht over the Western het wild is in het algemeen. Nah, ini bahasa Belanda. Artinya sekilas tentang alam liar pada umumnya. Ini bab baru dalam artikel tersebut saya temukan. Saya artikan pada tahun 1928 hingga 1934 sedikit jumlahnya, tetapi banyak spesiesnya. Oke, teman-teman, di sini membahas tentang bahas spesies hewannya yang di alam liar Ranau. Pertama-tama ini harus dikaitkan dengan medan yang sangat sulit, yang menawarkan sedikit kesempatan untuk pasokan makanan. Di sisi lain, hewan buruan dan terutama spesies rusa telah sangat berkurang jumlahnya untuk beberapa waktu sekarang karena pembantaian yang tidak masuk akal oleh penduduk. Nah, mungkin perburuan maksud kata-kata ini ya, yang memiliki sejumlah besar senjata tradisional yang mereka miliki. Di medan yang tidak jelas, di mana seseorang jarang bisa menembak lebih jauh dari 20 langkah. Besi tembak kuno ini tentu saja setara dengan senapan biasa yang berulang atau kaliber besar. Oke teman-teman, bahwasanya orang-orang Belanda melihat perburuan yang di hutan Ranau ini digunakan oleh penduduk sekitar menggunakan senjata tradisional yaitu besi tembak kuno. Apabila teman-teman dari Ranau menemukan besi tembak kuno ini, bisa jadi sebagai penelitian atau bisa jadi sebagai dimuseumkan ya, sebagai benda bukti sejarah. Oke, saya zoom ke sedikit gambaran hutan-hutan di Ranau pada tahun itu. Oke, teman-teman, di sini juga saya tampilkan Ranau tahun 1926. Oke, di sini saya lanjutkan lagi masalah tadi.
mungkin lebih buruk daripada penembakan yang dapat dimengerti dari permainan berbahaya di ladang. Oke, maksudnya tadi kejam mungkin maksudnya ya. Kerusakan terjadi pada populasi mungkin akibat berburu terus, akhirnya populasi hewan langka itu menjadi punah. Berburu umpan, beberapa pemburu yang bersemangat juga dikenal oleh dewan yang berkat pengetahuannya yang luar biasa tentang buku-buku pelek, mampu mendekati permainan perburuan yang tersembunyi di hutan dan hanya bergantung pada beberapa jalur permainan. Karena para mata-mata ini telah mempelajari keunggulan penggunaan lampu selalu yang kuat, hewan-hewan itu tidak lagi yakin akan keberadaan mereka bahkan di malam hari. Oke, saya menangkap sedikit dari kalimat ini bahwasanya mungkin berburu itu secara ramai yang dipimpin oleh seseorang atau ketuanya ya, atau dewan yang dimaksud, yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang lain, bahwasanya saat berburu ada teknik-teknik tersendiri yang digunakan. Bahkan hingga malam hari pun mereka bisa dan sangat lincah ya, mungkin maksudnya seperti itu berburu. Nah, ini saya sedikit zoomkan kawasan Danau Ranau tahun 1926. Oke teman-teman, di sini saya temukan kalimat bahasa Belanda. Oke, di atasnya kalimat Belanda dan di bawahnya saya terjemahkan. Di masa lalu, spesies yang dilarang khususnya sering ditangkap dengan jerat dan pagar berbentuk corong, di mana mereka diburu dengan anjing dan kemudian dibunuh dengan tombak. Jadi, selama survei medan di bagian timur dataran tinggi, di ngarai talang tutung yang kemudian dibuka dan ditanami, ditemukan sistem pagar perangkap yang berurutan dalam skala besar, yang bukaannya dilengkapi dengan jerat tersembunyi, sementara di tempat lain, terutama pada transisi sempit, lubang ditemukan dengan kerangka sebagian masih tergeletak di dalamnya, bukti bahwa tukang pungut ini tidak pernah secara teratur membersihkan lubang mereka, sehingga hewan buruan yang disimpan di dalamnya terkadang dibiarkan kelaparan. Oke, mungkin maksudnya di sini banyak sekali perangkat berupa lubang tadi ya. Mungkin hewan-hewan yang masuk ke dalam lubang tadi mungkin tidak sempat atau mungkin juga tidak teratur mengambilnya. Akhirnya hewan buruannya yang masuk ke dalam lubang perangkap tadi akhirnya mati kelaparan pada zaman itu, karena medannya sangat sulit ya, hutan-hutan di Ranau pada zaman itu. Oke, selanjutnya oke teman-teman, ini adalah sebuah gambaran hutan di Ranau tadi ya, teman-teman bisa baca di bawahnya. Oke, saya zoom ke sedikit, saya besarkan gambarnya. Nah, inilah sekitaran kawasan Ranau pada tahun itu. Itu sepertinya seperti habis ditebang ya, untuk pembukaan perusahaan mungkin jalan ya. Oke teman-teman, oke, sampai sekitar tahun 1925 kawanan gajah secara teratur lewat di daerah ini dari barat, masih sering mengunjungi Bukit Pakiwang, bergerak melintasi dataran tinggi Ranau yang sebenarnya ke arah timur menuju hutan Gunung Pesagi. Perjalanan ini semakin terhambat oleh padatnya lalu lintas di jalan raya yang dibangun 15 tahun lalu. Beberapa sisa-sisa termasuk tulang paha dan tulang belikat ditemukan di salah satu bagian utara dataran tinggi. Kompleks taman itu kemudian disebut Palung Gajah sebagai tanggapan atas penemuan-penemuan ini. Oke teman-teman, pada tahun 1925 sudah dibangun lalu lintas jalan raya ya. Mungkin dihitung dari 35 mundur ke 1925 atau 1920, jalan sudah dibangun daerah dataran tinggi Ranau ke arah timur menuju hutan Pesagi. Di sini temukan gading gajah mungkin yang dimaksud ya, perburuan gajah, yang disebut juga tamannya atau kompleks tamannya Palung Gajah. Nah teman-teman, ini tadi kembali ke
hutan Gunung Raya tadi ya. Mungkin inilah salah satu bukti foto pembangunan jalan di Gunung Raya pada tahun 30-an 20-an teman-teman. Nah, oke, saya tunggu dikit. Pencarian salah satu dari 2 rahasia hutan hebat oleh Westeneng. Nah, Westeneng ini yaitu orang Belanda, mungkin juga dia pejabat atau juga mungkin peneliti sekaligus. Dan kuburan gajah yang legendaris ditemukan oleh penelitinya ternyata tidak membuahkan hasil bagi saya juga menurut Westeneng. Meskipun segala sesuatu yang menyerupai rawa dengan tekun dikejar, misteri lainnya yaitu masalah jutaan lintah tahun setelah tahun dari kehidupan nyata bagaimanapun juga benar-benar larut, yaitu dari darah para pelari hutan yang bersemangat dan tersedot. Oh, maksudnya dari pelari hutan, mungkin dari pemburu-pemburu itu kakinya sering digigit lintah karena hutannya rawa-rawa ya, mungkin banyak lintah maksudnya. Oke. Dahulu kala daerah ini penuh sesak, terutama di Bukit Sipatu masih terdapat badak. Nah, teman-teman, mungkin di sini salah satu sumber tulisan yaitu ditemukan badak. Mungkin tidak ada lagi badak di Sumatera sini ya. Yang saya khususnya di daerah Ranau, maksudnya badak ya, yang saya dapatkan dari komunikasi tertulis dari Bapak Gustav Fischer. Nah, tulisan Bapak Gustav Fischer ini mengatakan bahwasanya pernah bertemu badak dari Pulau Rimau, Palembang. Gustav Fischer ini berasal dari Palembang, petualang terbaik interior Palembang pada awal abad ini. Pada tahun 1930 masih menjadi rumah bagi badak dan sejumlah kecil tapir di jurang selatan Bukit Sipatuhu. Oke teman-teman, bahwasannya ditemukan badak dan tapir jurang selatan Bukit Sipatuhu. Hanya di lereng selatan Gunung Seminung yang paling tinggi dan masih berhutan, orang masih dapat melihat jejaknya secara teratur. Oke teman-teman, bisa ini sebagai bukti ya, tulisan. Menurut peneliti, untuk mendapatkan gambaran yang agak jelas tentang kekayaan satwa liar Ranau untuk memberikan dalam ikhtisar di bawah ini, peneliti memiliki beragam jenis, bukan kemunculannya tetapi dari pengamatan yang dilakukan yang ditunjukkan dalam angka. Tempat pengamatan ditunjukkan secara akurat dari luar daerah pengamatan yang dibatasi secara sempit. Kompleks Ngarai Sipatuhu. Dalam kasus ini di mana pengamatan peneliti tidak sesuai dengan pengetahuan saat ini, sebanyak mungkin mencari referensi dari pengamat airpo lain yang disebutkan untuk mendukung pengalaman peneliti. Oke teman-teman, ini menurut peneliti tersebut tadi ya. Nah, akhir dari presentasi ini adalah penutup, bahwasanya teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Dan sampai jumpa lagi di episode kedua, bahwasanya episode selanjutnya saya akan membahas tentang satwa liar di hutan Ranau, lanjutannya tadi ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.